Satu, AS alias Eka alias AR, di mana perannya adalah ikut dalam perencanaan, mengikuti kajian, kemudian telah berbayat di markas FPI prematur dan tidak muncul dari lisan-lisan yang kurang ilmu ya, dan itu nggak seharusnya. Kenapa? Kan sudah jelas kalau misalnya ada orang ikut pengajian, misalnya pengajian itu tergabung di salah satu masjid, apa kita katakan masjid itu menjadi sarang teroris? Kan nggak begitu gitu. Jadi jelas bantahan itu ada dasarnya. Dasarnya apa? Keanggotaan FPI kan ada kartu anggotanya, ada database-nya. Kalau memang sudah tidak jadi anggota kemudian disalahgunakan, apa itu masih bisa dikatakan FPI? Jadi kita agak cerdas lah, jangan kita berbeda dengan buzzer-buzzer yang lainnya gitu dalam berkomunikasi. Gitu. Dan hasil integrasi dilakukan pengembangan dan penangkapan. Sebut tak mungkin FPI terkait dengan aksi teror, pihak HRS kan sudah bubar. Ketua Hukum Habib Rizik Syihab atau HRS Aziz Yanuar menanggapi perihal adanya klaim dari terduga teroris yang mengaku sebagai simpatisan FPI. Aziz Yanuar mengherankan mengapa berpihak menuding organisasi yang secara eksistensi sudah tidak aktif lagi. Isu jualan teror ini karena membuktikan FPI dengan aksi teror saat ini adalah tidak mungkin karena adanya FPI sudah bubar. Begitulah ujar Aziz dikutip oleh terkini.com. Aziz berpendapat demikian mengingat pemerintah telah melarang organisasi masyarakat tersebut. Oleh karena itu, ia mengherankan mengapa banyak pihak yang menuding kembali ormas ini. Kan yang bubarkan pemerintah zalim, Masa minta tanggung jawab ke pihak yang sudah tidak eksis lagi sebagai sebuah entitas, begitulah imbuhnya. Aziz kemudian menilai bahwa tudingan-tudingan yang dilayangkan tersebut merupakan kezaliman. Itu artinya sudah zalim, tambah dungu dan pandir pula, begitulah kata Aziz. Lebih lanjut, Aziz mengatakan sewaktu FPI belum bubar, pihaknya akan mengeluarkan orang-orang yang sekiranya memiliki paham radikal. Tapi jika FPI yang dinyatakan sudah bubar masih juga dikaitkan, itulah namanya framing dan upaya pembusukan kepada FPI yang sudah bubar, begitulah ujar Aziz. Di FPI ketika masih eksis secara entitas, orang-orang yang sok radikul dan ngotot mau-maunya sendiri pasti sudah dikeluarkan dari FPI dan orang-orang tersebut tidak diterima di tubuh FPI yang wasatiyah, begitulah pungkasnya. Mantan anggota tim hukum FPI Aziz Yanuar menyebut masih banyak upaya pembusukan terhadap EKS Ormas pimpinan Habib Rizik itu. Padahal lanjutnya, FPI telah dibubarkan dan dinyatakan terlarang oleh pemerintah. FPI sudah bubar, itu adalah sebuah fakta, begitulah kata Aziz kepada JPNN. Adapun bentuk pembusukan yang dia maksud adalah mengaitkan FPI sebagai ormas pendukung teroris. Setelah ada beberapa mantan anggotanya ditangkap karena diduga terkait jaringan teroris. Masa minta tanggung jawab ke pihak yang sudah tidak eksis lagi sebagai sebuah entitas, itu artinya sudah zalim, tambah dungu dan pandir pula, begitulah ujar Aziz. Aziz menerangkan secara hukum entitas yang sudah tidak ada maka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, sehingga tidak bisa lantas disimpulkan FPI sebagai organisasi pendukung teroris. Aziz lantas menyinggung mantan oknum anggota Polri yang pada 2015 lalu telah bergabung dengan ISIS di Suriah. Namun tidak boleh lantas mengapa menyebut Polri sebagai institusi pendukung terorisme. Akan tetapi FPI yang nyata sudah bubar masih juga dikaitkan, itu namanya upaya pembusukan kepada FPI. Begitulah kata Aziz Yanuar. Aziz Yanuar memastikan ormas FPI yang telah dibubarkan pemerintah saat ini tegas menolak sebagai bentuk terorisme. Bahkan FPI menutup rapat terhadap pemahaman radikal atau menyimpang dari ajaran Islam. Aziz menyampaikan hal itu untuk merespon tudingan bahwa FPI ormas yang pro terhadap teroris. Ketika FPI masih eksis secara entitas, orang-orang yang sok radikal ngotot maunya sendiri pasti sudah dikeluarkan, begitulah ujar mantan anggota tim hukum FPI Aziz Yanuar kepada JPNN. Pria yang juga menjadi kuasa hukum Habib Rizik Syihab ini menegaskan, FPI akan menerima orang yang memiliki pemahaman menyimpang apalagi teroris. Orang-orang itu pemahaman menyimpang tidak diterima tubuh FPI yang wasatiyah, begitulah tegas Aziz.
Diketahui isu FPI sebagai ormas pendukung teroris muncul setelah Densus 88 anti teror Polri menangkap sejumlah terduga teroris. Dalam penangkapan itu didapati bukti bahwa beberapa terduga teroris ini mantan simpatisan dan anggota FPI. Hal ini dikuatkan dengan barang bukti atribut FPI yang disita petugas. Bungkusan bertuliskan FPI dan namanya bikin gegar. Munarman teriak berhenti. Mantan Sekretaris Umum FPI Munarman menanggapi adanya benda mencurigakan yang bertuliskan FPI Munarman di pinggir Jalan Grogol 5, Depok pada Minggu 4 April 2021. Menurut dia, sebaiknya pihak tertentu segera berhenti menebarkan fitnah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sudahlah berhenti menfitnah orang, itulah kata Munarman kepada FIFA pada Senin 5 April 2021. Munarman menilai sangat tidak masuk akal apabila ada orang melakukan teror, tapi menuliskan namanya sendiri. Maka itu sangat aneh dan pandir sekali aksi yang diperlihatkan kepada masyarakat. Rakyat sudah tahu ketotolan-ketotolan yang berulang kali dilakukan dalam sandiwara mencam ini, begitulah ujarnya. Dia pun berkata, aparat kepolisian fokus saja mempertanggungjawabkan kasus dugaan pembunuhan terhadap 6 laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Yang terlapor, 3 orang anggota Polda Metro Jaya. Pertanggungjawaban saja pembantaian 6 orang yang dibunuh di kilometer 50. Ini nanti di akhirat akan jadi persoalan besar bagi para pembunuhnya di dalangnya. Jelas dia. Sebelumnya, sebuah benda mencurigakan bertuliskan FPI Munarman tergeletak di pinggir Jalan Grogol, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat pada Minggu malam 4 April 2021. Usai menerima laporan itu, polisi kemudian langsung mensterilkan area lokasi kejadian. Data yang dihimpun, benda tersebut diketahui terbungkus plastik hitam dan dibalut kertas putih bertuliskan FPI Munarman. Khawatir menjadi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas kemudian memasang garis pembatas polisi dan mensterilkan lokasi benda tersebut ditemukan. Belum ada keterangan resmi terkait temuan ini, namun petugas belum mengangkat benda atau paket misterius itu lantaran masih menunggu tim gegana Brimob. Ada keanehan aksi Zakia Aini. Kok bisa lolos metal detektor Mabes Polri? Analis terorisme cium keanehan aksi teror terduga teroris perempuan berjilbab Zakia Aini. Zakia Aini membawa senjata namun lolos pemeriksaan metal detektor Mabes Polri. Sehingga Zakia Aini bisa melancarkan aksinya menyerang polisi dan menembak. Keanehan itu diungkap oleh pengamat teroris dari Community of Ideological Islamic Analyst, Haris Abu Ulya. Sehingga menurutnya, belum tentu Zakia Aini adalah teroris. Insiden tersebut ditemukan banyak kejanggalan. Bisa saja anak perempuan lagi marah, kemudian ada yang mempengaruhi dirinya. Karena di sini banyak kejanggalan, dia kenapa bisa lewat metal detektor? Haris juga mempertanyakan mengapa Zakia Aini itu langsung dieksekusi mati saat itu juga. Seharusnya pihak kepolisian bisa melumpuhkan kakinya agar lebih mudah mengungkapkan identitas dan tujuan tindakan OTK. Sebab banyak orang yang marah atau labil lalu bisa dikondisikan seperti OTK yang lakukan. Dilihat dari video yang beredar di media sosial, Haris melihat sosok perempuan tersebut amatiran. Haris menyebut dia tidak paham medan yang dimasuki dan tidak paham untuk mempertahankan diri. Dia atau OTK putar-putar di ruang terbuka sambil menenteng senjata api. Dan kalau benar Senpi, bagaimana bisa ia lolos dari pintu penjagaan? Bisa saja dia wanita dalam kondisi labil, marah ataupun semacamnya di bawah kendali hipnosis atau obat-obatan. Kemudian dia disuruh melakukan sesuatu yang di luar kesadaran dirinya. Sebelumnya terjadi peristiwa tembak-menembak antara personil Polri dan terduga teroris di depan Mabes Polri Jakarta Selatan sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Rabu 31 Maret. OTK itu memakai gamis hitam dan jilbab biru. Teroris perempuan berjilbab Zakia Aini minta keluarganya tidak membanggakan Ahok alias Basuki Cahayapurnama, mantan Gubernur DKI Jakarta. Zakia Aini sebut Ahok adalah kafir. Hal itu diungkap Zakia Aini dalam surat wasiatnya yang ditulis sebelum ditembak mati di Mabes Polri karena melakukan aksi teror.
Awalnya, Zakia Aini meminta maaf kepada keluarganya. Zakia Aini meminta keluarganya tidak meninggalkan sholat dan berharap bisa berkumpul di surga. Lalu Zakia Aini meyakinkan sang ibu untuk melakukan aksi teror di Mabes Polri sebagai jalan Islam. Zakia Aini percaya bisa menuntun keluarganya jika mati dengan cara seperti itu. Zakia Aini ditembak mati di Mabes Polri karena menyerang dan meneror. Pesan selanjutnya, Zakia Aini minta keluarganya tidak menabung di bank karena riba. Zakia Aini pun minta sang ibu tidak menjadi dasawisma yang membantu pemerintah. Zakia Aini menyebut pemerintah sebagai tagut. Pesan berikutnya, kata Zakia Aini untuk sang kakak. Sang kakak diminta untuk menjadi adik dan ibunya. Belum sampai di situ, Zakia Aini kembali meyakinkan keluarganya jika cara tewas seperti yang dia alami adalah mulia dan bisa mengajak keluarganya ke surga. Zakia Aini menuliskan surat wasiat sebelum melancarkan aksinya sore kemarin. Zakia Aini berpamitan kepada keluarganya dalam surat tersebut. Surat wasiat itu pun beredar di media sosial. Pelaku penyerangan Mabes Polri itu diketahui berdomisili di Jalan Lapangan. Pelaku penyerangan Mabes Polri itu diketahui berdomisili di Jalan Lapangan Tembak, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Jakarta. Beredarnya surat wasiat itu dibenarkan Lurah Kelapa II Wetan, Sandi Adamsyah. Sandi membeberkan bahwa surat wasiat itu dibuat oleh Zakia Aini dan ditemukan oleh pihak keluarga. Pihak keluarga Zakia Aini sempat bingung hendak melapor kemana pasca menemukan surat wasiat itu. Mereka sempat berniat untuk melaporkan surat wasiat itu ke Polres terdekat. Namun urung lantaran Zakia Aini sudah melakukan aksi di Mabes Polri.